Shalom! Ketemu lagi dengan Kak Jen dan Kak Eva. Oke, hari ini kita akan beribadah Natal. Tetapi kita hanya bertemu lewat video. Tapi Kak Jen percaya adik-adik masih suka cita di rumah. Kabarnya masih baik-baik aja dong ya. Kak Eva baik-baik aja nggak? Baik dong Kak Jen. Oh, Kak Eva baik-baik aja, Kak Jen baik-baik aja. Adik-adik di rumah harus baik aja dan sukacita. Oke, sekarang kita akan memulai saja ibadah kita. Ibadah kita Natal pada tahun ini temanya adalah Selamat Datang Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik di rumah harus fokus ya ibadahnya. Duduk yang rapi, gak boleh lari-lari. Kita harus dengerin. Apapun yang Kak Jen dan Kak Eva nanti pimpin ibadahnya, adik-adik harus ikuti kita nyanyi, adik-adik harus nyanyi, terus dengerin firman Tuhan, harus benar-benar dengerin firman Tuhan ya adik-adik ya. Supaya lebih semangat lagi untuk ibadahnya, Kak Jen punya jargon nih. Nah, karena tema kita pada hari ini adalah Selamat Datang Tuhan Yesus, ketika Kak Jen bilang, halo, adik-adik harus jawab, Selamat Datang Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, Kak Jen sekarang contohkan dengan Kak Eva. Ayo Kak Eva yuk. Halo. Selamat datang Tuhan Yesus. Oke, Kak Jen ulangi sekali lagi. Halo. Selamat datang Tuhan Yesus. Sekarang Kak Jen ulang dengan adik-adik ya. Halo. Selamat datang Tuhan Yesus. Oke, ibadah kita hari ini harus semangat karena berbeda dengan ibadah-ibadah hari Minggu biasanya. Ibadah kali ini sangat spesial, banyak kejutan-kejutan di dalamnya, dan pesan-pesan Natalnya juga sangat membuat itu tersimpan di hati kita untuk adik-adik melakukan kegiatan sehari-hari di rumah nanti ya. Kita harus fokus ibadahnya, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Oke baik, Kak Jen undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan pujian Dia Lahir Untuk Kami. Adik-adik boleh sambil tepuk tangan ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami. Dia
selamat dunia. Semoga COVID bisa cepat berlalu. Semoga Natal tahun ini nggak sedih karena belum bisa kumpul sama teman-teman. Semoga masih bisa bersyukur walaupun keadaan seperti ini. Semoga tetap sehat sekeluarga. Awalnya saya mengira Natal tahun ini sangat membosankan dan tidak seru, namun Natal tahun ini tidak seburuk yang saya pikirkan karena saya masih bisa melakukan kegiatan bersama keluarga dan mendapatkan kasih dari Tuhan Yesus di kehidupan saya. Nah, adik-adik, walaupun Natal kali ini berbeda, apapun keadaan kita sekarang, kita harus tetap bersukacita ya menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Sekarang kita akan menaikkan satu pujian, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam. Halo adik-adik semua, kita sudah bernyanyi bersama di perayaan Natal kita. Meskipun kita merayakan Natal tahun ini tidak berjumpa bersama di gereja, tapi Pak Pendeta yakin adik-adik semua bisa tetap merasakan sukacita dan kegembiraan di perayaan Natal pada saat ini. Adik-adik semua, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri dalam perayaan Natal sekolah minggu pada saat ini. Meskipun kami merayakannya dari rumah kami masing-masing dan belum bisa berjumpa bersama untuk beribadah di gereja, tapi biarlah kami semua boleh merasakan sukacita dan damai Natal. Dan sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami semua, karena kami mohon firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik semua, tadi kita sudah dengar dari Kak Jen, juga dari Kak Eva, bahwa tema Natal sekolah minggu tahun ini adalah Selamat Datang Tuhan Yesus. Jadi temanya adalah Selamat Datang Tuhan Yesus. Nah, adik semua pasti tahu apa yang kita rayakan dalam perayaan Natal. Ya, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan manusia. Nah, adik-adik semua, untuk membuat kita bersama-sama mengingat kembali tentang bagaimana kisah kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan dalam perayaan Natal sekarang, maka kita akan melihat video sebentar lagi yang menggambarkan tentang bagaimana cerita kelahiran tentang Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari ini. Mari kita bersama-sama lihat videonya, adik-adik. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, adik-adik sudah lihat videonya bukan? Nah, begitulah cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia bagi kita. Tadi kita sudah lihat juga video dari teman-teman, adik-adik semua, bagaimana mereka melihat Natal di tengah situasi hari ini. Bagaimana mereka boleh menghayati Natal di tengah situasi pandemi yang masih kita jalani. Tetapi yang menarik adik-adik semua, kalau kita melihat kisah tadi dan juga video dari adik-adik teman-teman kalian, bahwa kita bisa melihat bahwa sebenarnya Natal itu tidak bergantung kepada situasi kita. Seperti bayi Yesus yang lahir di tengah situasi kondisi yang tidak ideal, tetapi dia tetap bisa datang lahir untuk kita semua. Nah, adik semua, adik-adik tahu bukan untuk apa tujuan Yesus Kristus lahir ke dunia? Ada yang tahu? Nah, untuk tahu kita harus membaca firman Tuhan. Saya ajak adik-adik sekarang membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi kakak bacakan ya. Pak Pendeta bacakan bagi adik semua. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik semua, firman Tuhan yang kita baca tadi adalah bagian dari berita yang disampaikan malaikat kepada gembala-gembala. Ketika waktu itu gembala-gembala sedang mengembalakan hewan mereka di padang gurun, malaikat datang memberikan kabar bagi mereka. Kabar sukacita, kabar besar, bahwa hari ini telah lahir juru selamat. Namanya Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dari berita itu adik-adik kita diingatkan Natal, berarti kita diajak mengingat Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Maka tema Natal pada tahun ini, selamat datang Tuhan Yesus. Kita semua, adik-adik dan pemerintah juga harus mengingat Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik. Oleh karena itu bagaimana kita menyambut Tuhan Yesus? Maka jadikan Tuhan Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan.
atas kehidupan adik-adik. Sehingga Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu akan terus lahir dan tinggal dalam kehidupan adik semua. Selamat merayakan Natal adik-adik untuk selalu mengingat Tuhan Yesus telah lahir, telah datang ke dunia untuk menjadi juru selamat, menyelamatkan kita dari dosa, supaya kita tidak menerima hukuman Tuhan, supaya kita beroleh anugerah dan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Pandemi. Kayaknya pandemi ini bikin ruwet ya Kak Yudani ya. Iya Kak, ini namanya pandemi, nggak ada mendemi ya Kak. Pandemi nggak ada mendemi, aduh. Kita harus merubah banyak hal nih Kak Yudani, pandemi. Iya, Yang pastinya. pasti adik-adik tidak sekolah kan, tidak sekolah di sekolah maksudnya. Terus papa mama pasti bekerjanya juga terganggu ya Iya. Kak Yudani. Apalagi ya yang membuat perubahan ini. Nah, ada lagi Kak, jangan lupa. Nah, mulai pandemi itu kita semua kemana-mana harus pakai masker Kak. Betul, harus pakai masker dan mengurangi pergi keluar rumah ya Iya. Kak Yudani. Nah, bayangin kalau kita nggak harus mengurangi keluar rumah, Natalan nanti gimana Kak Yudani? Natalan nanti Gimana ya? tadi kayaknya adik-adik ada yang sudah kasih bagi pengalamannya ya, Iya, bagi iya. video. Iya ya Kak. Tadi kalau adik-adik perhatikan video teman-teman, ada yang menyatakan ya, ada yang sampaikan kalau pandemi tahun ini itu berubah, berbeda. Mereka kesel karena mereka tidak bisa merayakan Natal di sekolah, pasti Iya, tidak iya. ada. Di gereja juga tidak ada. Buktinya kita sekarang ketemunya hanya melalui rekaman ini. Kesel, kecewa, sedih, terus mungkin baju baru juga nggak ada nih Kak Yudani ya. Waduh, memang pandemi ini merubah banyak hal. Iya benar Kak Ria. Memang merubah banyak hal, tetapi jangan lupa tadi kita sudah mendengar ya firman Tuhan ya Kak Ria. Ya adik-adik iya, rumah iya. juga kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta yang begitu luar biasa. Karena Adik-adik dengar nggak di rumah? Coba Kak Yudani. Adik-adik mendengarkan nggak ceritanya Pak Pendeta? ada yang dengar? Apa tadi yang ditangkap dari Pak Pendeta? Apa? Ya, ayo, apa ya Kak Yudani ya? Coba boleh sampaikan. Ya, Kakak bantu ya. Pertama, ya, Natal atau kelahiran Tuhan Yesus tidak tergantung dari situasi. Apapun yang kita alami itu tetap kelahiran Tuhan Yesus ke dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan dunia. Nah, kemudian adik-adik yang tidak kalah penting juga, Tuhan Yesus itu kita harus posisikan, kita tempatkan sebagai Raja, Kak. Nah, itu pesan yang paling penting ya Kak Yudani, bahwa kita harus menjadikan Yesus sebagai Raja di hati kita. Iya, benar, Kak. Kalau tadi adik-adik kecewa, sedih dalam merayakan Natal, kira-kira bisa nggak ya Kak Yudani Yesus jadi Raja di hati kita? Kak, bisa ya? Ya, adik-adik bisa. Seperti itu ya wajar, ada yang kecewa, ada yang kesel. Tapi ya ada tapinya adik-adik, jangan lama-lama. Karena kita harus menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang memberikan sukacita dalam hidup kita, Kak. Kuncinya adik-adik jangan lama-lama. Kak Yudani, tadi di awal kan Kak Jen sama Kak Eva buat jargon nih sesuai dengan Kak. tema. Iya. Kita mau ajak adik-adik untuk lakukan jargon itu lagi ya, supaya adik-adik semakin ingat. Ya, masih ingat dong? Kita akan lakukan bareng-bareng ya adik-adik ya. Boleh, Kak Yudani yang pimpin Kak Yudani. Saya hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Halo. Selamat datang Tuhan Yesus. Lagi sekali, Kak. Lagi sekali. Oke, lebih semangat kali Kak Yudani ya. Oke. 3, 2, 1. Halo. Selamat datang Tuhan Yesus. Oke, jadi adik-adik ingat ya, harus sukacita dalam merayakan Natal di tahun ini meskipun di tengah situasi pandemi. Masih semangat kan adik-adik?
Oke, sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah. Adik-adik harus gembira ya, boleh bebas, boleh duduk, boleh berdiri. Yang penting adik-adik harus gembira. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatiku terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatiku terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah Natal kita. Adik-adik harus tetap sukacita ya. Karena Tuhan Yesus ada di hati kita dan Yesus adalah Natal kasih terindah. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Ya, adik-adik semua, kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan sekarang kita akan menutup ibadah kita, ibadah Natal pada hari ini. Bersama kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah Natal kami pada hari ini. Kami boleh bernyanyi bersukacita untuk menyambut dan untuk merayakan kelahiran Tuhan. Kami juga telah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan di masa pandemi ini, kami semua tetap sehat, kami semua tetap bisa menjalankan kehidupan kami di dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan. Tuhan berkati semua adik-adik sekolah minggu dan remaja, Tuhan berkati orang tua, Tuhan berkati keluarga kami, supaya mereka juga ada di dalam pelindungan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Natal tahun ini, meskipun di tengah situasi yang tidak ideal, tidak seperti yang kami harapkan secara manusia, tapi biarlah damai sejahtera dan sukacita Natal ada dalam hati kami. Dan biarlah kami semua mengingat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat dalam kehidupan ini. Sehingga kami perlu menyambut Tuhan dalam hati kami, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kami.
Dan biarlah damai sejahtera Natal, sukacita Natal di dalam Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus memberkati anak-anak sekolah minggu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat Natal bagi kita semua. Biarlah damai Natal, sukacita Natal ada bagi adik-adik semua. Biarlah di keluarga adik-adik tetap mengatakan, saya bisa merasakan sukacita Natal. Selamat Natal, Tuhan memberkati adik-adik semua.